Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya ya teman-teman. Masih dalam keadaan sehat ya teman-teman. Hari ini di rumah, hari Senin ya. Kalau mesin cuci yang di rumah ini belum siap kita kerjakan, kita bakalan tidak boleh keluar rumah nih. Jadi kita bongkarilah ini mesin cuci satu tabung. Sudah saya rombak manual. Ini ada permasalahan dipakai nyuci tadi pagi. Ada suara-suara yang tidak enak bukan dari mesin cuci ya, tapi dari orang rumah. Ada suatu suara-suara yang kurang kita rasa nikmat lah. Jadi kita harus bongkar lah ini mesin cuci biar supaya tidak ada suara-suara di pagi hari lah. Ini lagi permasalahannya gearboxnya macet ya, jadi nggak bisa hidup ini mesin cuci. Udah lumayan lama lah sama saya, merek Electrolux, rombak manual udah, mau ganti gearboxnya belum bisa. Jadi nanti saya minyak-minyakin aja lah yang karat-karat itu. Ini memang harus kita pala-palain. Ini juga motor dinamonya atau motoran spoolnya mau kita bongkarin, mau kita minyaki lah. Bearingnya kita kasih minyak gemuk, kita kasih oli ya biar supaya suaranya tidak begitu kasar. Mau diganti lah bearingnya, tapi udahlah dipada-padakan aja. Rencananya sih hari Minggu kemarin mau saya bongkarin, tapi karena udah janji ngelihat mesin cuci juga 2 tabung di daerah Pancur Batu, tempatnya kawannya orang rumah ya, kawan sekolahnya, kawan dekatnya juga lah bisa dibilang. Jadi kegiatan di minggu kemarin itu yang harusnya planningnya mau ngebongkar mesin cuci yang di rumah jadi nggak bisa, disebabkan karena udah ada janji sama orang yang di Pancur Batu. Ya di hari Senin pagi lah, sebelum kita berangkat bengkel dapat pesanan tadi, karena tidak bisa keluar kalau mesin cuci ini belum siap. Ya udahlah, daripada baju saya juga nanti nggak kecuci sama orang rumah, jadi saya perbaiki lah ya. Kita bongkarilah, kita minyak-minyakin aja. Mudah-mudahan dengan kita minyak-minyakin semua gearboxnya yang harusnya mau diganti, agak macet-macet dikit, agak kasar-kasar dikit, nggak apa-apa lah dipala-palain. Nanti besok-besok mana tahu ada orang yang mau ngejual mesin cuci 1 tabung lagi yang rusak panelnya, nanti mau saya ambil lah. Kalau tahu kedapatan besok-besok ya, karena mau juga kadang kalau dikasih solusi pakai rombak manual ada sebagian orang yang nggak mau, karena kan kalau rombak manual harus ditungguin. Kalau modelnya 1 tabung pakai panel kan ditinggal bisa katanya. Ada juga yang punya prinsip seperti itu, ada juga yang punya prinsip kalau dirombak dia mau, karena prosesnya kan cepat kalau udah dirombak ya, 15 menit 20 menit pakaian udah siap cuci, bisa dijemur ya. Jadi besok-besok kalau kedapatan lagi mau saya ambil lah untuk di rumah untuk stok. Ini sudah lumayan umurnya sama saya, sudah hampir mungkin ya kalau 20 tahunan adalah dari si pemakai sama saya yang make. Sebelum saya bawa ke rumah ini saya taruhkan ke tempat orang tua saya ya, mama saya, untuk meletakkan untuk mencuci pakaian yang ada di rumah orang tua saya. Tapi waktu itu mesin yang ada di rumah itu 2 tabung. Jadi setelah anak saya bertambah, cucian pakaian banyak, jadi saya tukarlah yang 2 tabung yang di rumah itu saya taruh tempat mama saya. Yang 1 tabung ini saya bawa pulang karena muatannya lebih banyak. Ini juga mesin cuci, syukur alhamdulillah sudah kita rombak manual, orangnya lupa ngambil ya. Sudah saya kasih nego, saya kasih waktu kapan mau diambil, tapi sampai bertahun-tahun nggak diambil-ambil. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah kalau nggak diambil, karena mesin cuci juga udah hidup, udah saya modalin, lumayan mesin cucinya, lumayan mereknya bagus, nggak apa-apa lah kalau nggak diambil, biar saya pakai aja. Jadi ini sejarahnya mesin cucinya seperti itu ya teman-teman. Ini cuman untuk membuat
atau malah memalah-malahin yang harusnya harus diganti, tapi karena belum ada gantinya jadi kita oprek-oprek lah, kita minyak-minyakin, kita servis, walaupun suaranya kayak suara parutan kelapa karena gearboxnya juga harus diganti, tapi kita belum menggantinya ya, belum bisa gantinya karena duit lah ya, karena duit lumayan mahal lah untuk gearbox ya. Tapi kalau untuk gearbox Electrolux ini saya belum pernah ganti. Yang saya pernah ganti kemarin tuh merek pernah lah Polytron atau merek apa ya, saya pernah ganti. Tapi kalau merek Electrolux ini saya belum pernah ganti nih. Jadi kita pala-palain aja, mudah-mudahan masih bisa menemani kita di tiap pagi, di saat jam-jam sibuk. Dia masih juga bisa menemani dan membantu kegiatan sehari-hari kita ya, untuk cuci-cuci, biar supaya mempermudah lah, supaya pakaian-pakaian kita bisa terselesaikan lah ya. Untuk teman-teman yang masih melihat video saya ucapkan terima kasih karena masih tetap terus, mana tahu ya di jam-jam kosong Anda tidak ada kegiatan, bisalah dilihat-lihat kegiatan video saya ini untuk mengisi waktu kosong. Ini ilmunya nggak terlalu begitu ada ya, cuman kita nggak bisa juga mengamerainnya terlalu dekat. Yang saya kerjakan ini, saya tadinya ini pokoknya kerjainnya cuman minyakin gearbox, ngasih minyak anti karat untuk botnya nggak bisa terbuka, terus kita kasih minyak oli pelumas pelicin untuk di setiap sekitar bagian pir, bagian-bagian yang harus memang kita lihat sudah dalam keadaan karat. Motornya kita bukain laharnya, kita kasih minyak gemuk. Terus apalagi ya, pokoknya nyerpisnya di bagian bawah lah, bagian motor ya. Ini juga kasusnya kadang kalau untuk pengering dia mesti dipancing pakai tangan. Tadinya ini muter sebelah kanan aja, sebelah kiri nggak bisa. Jadi setiap motor saya kira juga bagiannya banyak kali, cuman sudah saya kurangi juga, nggak mau ya. Mungkin ada kemacetan di posisi pas sebelah kirinya atau gimana lah, saya nggak begitu lihat karena kan saya nggak ngebongkar gearboxnya. Gearbox dalam keadaan tetap lengket. Tadinya mau saya bukain tapi kok agak keras ya, takutnya saya bukain nanti beresiko pula. Ya udahlah, yang kira-kira nggak berisiko aja lah saya kerjain, saya minyak-minyakin untuk kiranya biar supaya gearboxnya bisa berfungsi kembali, putar kanan dan putar kirinya, begitu juga dengan spin atau pengeringnya ya. Jadi ini kasusnya teman-teman, untuk putaran kanannya nggak hidup, putaran kirinya hidup, dan pengeringnya juga kalau pertama muter harus dipancing. Udah gitu pun juga suaranya terlalu kasar ya teman-teman, terlalu kasar kayak pesawat tempur F-16 atau berapa lah kalau diterbangkan di jarak dekat ya, di jarak berapa seukuran pohon kelapa lah. Suaranya seperti itu ya, atau seperti kapal Hercules yang sedang lagi manasi mesin kalau sudah hidup di pagi hari. Nggak apa-apa lah ya, namanya barang sudah terlalu lama sama kita. Dulunya ini baik-baik saja, tapi karena dia terus menemani kita sampai anak-anak umur sampai kelas SMA ya, dari dia belum ada, jadi lumayan umurnya lah. Ini pun mesin cuci dulunya pernah saya potong ya, bagian bawah pelat itu udah keropos. Ini udah sisa tinggal pekerjaan akhir ya, menutup kipas belting supaya untuk pelindungnya ya, pelat pelindungnya. Jadi ini pernah video saya ini saya buatkan di mesin cuci ini juga untuk mengurangi bagian pelat yang keropos ya. Jadi kemarin itu mesin cuci ini sempat mereng, nggak rata posisi dudukan bagian bawah, disebabkan pelat bagian bawah itu sudah keropos dan sudah tidak seimbang lah. Jadi saya potong aja, sudah kita potong keliling, lalu saya letakkan lagi, lalu solusinya saya kasih kaki lah, bikinkan kaki besi agar dia bisa tinggi dan
bila dikasih beban dia tidak turun ke bawah ya teman-teman. Ini lagi saya pengetesan. Syukur alhamdulillah untuk putaran cucinya dia mau ya, kanan dan kirinya. Alhamdulillah kanan dan kiri sudah mau hidup. Cuman ini suaranya lumayan agak kasar ya teman-teman, tapi nggak saya keluarkan lah, takut nanti mengganggu pendengaran suara teman-teman ya. Jadi suara mesin cucinya saya bisukan aja, takut saya nanti tidak nyaman lah ngedengerinya. Nggak apa-apa lah ya, agak kasar lah. Itu tadi cuci pengeringnya, cuci ini sekarang saya tes buangan airnya ya, itu saklar buang airnya. Setelah saya on kan baru tuh pengering standby untuk timer pengering ya saya hidup. Nah itu dia, ini dia nggak mau muter, dia harus dipancing. Jadi saya harus bongkar lagi lah ini. Paling coba saya lihat apa yang ganjel. Kalau kira-kira nggak ada yang ganjel, coba saya ganti kapasitornya aja lah. Kapasitor nih ukuran 11,5 untuk yang aslinya, tapi karena kita susah cari 11,5 di pasaran, saya ada kapasitor pompa air Sanyo yang lama itu ya, yang peta itu kan ukurannya 12 mikro. Jadi nanti bakalan saya pasang itu aja lah. Ini ketahuan kalau pengeringnya harus dipancing muter ya, mungkin dia berat atau beban kapasitornya coba kita tinggikan. Mana tahu juga kapasitornya sudah lemah, bisa jadilah. Ini untuk spin ya, pengering mesin cuci Electrolux yang telah lama menemani kita, yang merintis lah dari umur berapa tahun ya, sekarang dia menemani kami, pokoknya belasan tahun lah udah. Ini udah syukur alhamdulillah. Walaupun nggak diambil ya udah, nggak apa-apa lah mesin cuci ini karena udah bertahun-tahun juga. Untuk kasus hari ini selesai, tinggal ini pergantian kapasitor yang saya maksud. Jadi putaran cuci kering, cucinya kanan kirinya udah oke. Ini yang lama ya teman-teman, bawaan mesin cuci, kapasitor 11,5 nih bawaan mesin cuci. Jadi kita gantilah nanti ke 12 mikro. Itu 12 mikro bawaan pompa air Sanyo ya, punya lama ya. Jadi saya pasangkan itu aja. Mudah-mudahan dengan pergantian kapasitor ini pengeringnya langsung mutar dalam keadaan oke ya. Kalau untuk pencucian nggak ada masalah sih, putaran kanan dan putaran kiri, tapi tibanya saat muter spin pengering dia agak dipancing, mungkin karena ada hambatan-hambatan yang tidak bisa memutar dinding itu ya, karena mungkin kapasitor kurang besar atau gimana lah. Tapi setelah pergantian kapasitor ini alhamdulillah sudah dikatakan baik ya. Ini pengetesan lagi kembali untuk cucinya, putar kanan dan putar kiri. Lalu nanti coba saya tes untuk spinnya teman-teman. Alhamdulillah langsung motor ya, dinding bagian spin ya dinyatakan baik, udah bisalah keluar atau kerja lah. Sehabisnya kita perbaikin mesin cuci ini, kita mau ke bengkel, bakalan mau ngerjain kipas angin mas pion ya, mungkin nanti modif bearing juga lah ini, karena saya kedapatan tetangga saya punya depan gang. Saya lihat asnya macet ya. Ini kita habis perbaikan, kita makan setengah hari, makan siang, lalu kita mau OTW ke bengkel untuk ngerjakan kipas angin mas pion. Terima kasih, semoga video ini bisa menghibur. Mudah-mudahan teman-teman yang selalu melihat video saya doakan tetap dalam keadaan sehat walafiat, dipermudah segala urusan beribadah, mencari rezeki ataupun urusan-urusan lainnya yang baik ya. Selalu berkasih sayang, tetap semangat mencari nafkah, berjuang bersama keluarga. Ingat, di rumah berkeluarga kita itu selalulah mendahului keluarga daripada yang lain ya. Mudah-mudahan makan siang ini bisa membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah kerjaan, karena perut sudah kenyang. Jadi siang hari ini macet ya teman-teman. Jadi siang hari ini setelah makan saya mau OTW ke bengkel. Ini saya udah di bengkel, itu as yang saya bilang mas pion kipas anginnya macet ya, nanti bakalan saya ganti bearing.
Udah seperti itu aja lah video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Kang Kobel. Salam ilmu berkelanjutan.